Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kita percaya kita dalam perlindungan Tuhan kita. Dan saat ini di Jumat Agung ini kita memperingati kematian Tuhan kita. Yuk sama-sama kita bersekutu kepada Dia, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, sebab Dia Tuhan yang akan hidup bagi kita dan buat kita semua di tempat ini. Kita sembah Dia, sebab hadiratnya melebihi apapun yang kita tahu. Yesus, sebab sungguh besar kasih. Kemanakah aku menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Kau mulia dan berharga. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Kita katakan Dia berharga dan berharga. Engkau sungguh besar, sungguh besar. Katakan sungguh indah, sungguh
percaya, ku aman dalam-Mu. Yes. Aman dalam-Mu, aman dalam-Mu. Katakan kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan. Salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Katakan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku
harapan kami Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami aman di dalam lindung-Mu. Sebab pengorbanan-Mu lebih dari hidup kami. Dan kami bersyukur. Dimanapun kita berada, sembah Dia. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan kita. Dia sungguh luar biasa menggantikan setiap kita mati di kayu salib. Come on, angkat suaramu sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan, sebab Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala yang Kau lakukan untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau mati dan kami hidup Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang sampai kami saat ini Tuhan. Tidak pernah kami bisa balas Tuhan apapun yang Kau lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Selain kami datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karya-Mu sungguh indah, sungguh besar Tuhan bagi setiap kami. Pengorbanan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan.
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sungguh layak untuk terima pujian dan penyembahan kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Yesus, Tuhan dan Raja kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Thank you Lord. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka setiap hati kami Tuhan menjadi tanah-tanah yang subur Tuhan. Semoga apa yang difirmankan hari ini Tuhan berdampak di dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami bagikan kepada dunia ini Tuhan, bahwa Engkau sungguh besar Tuhan, bahwa Engkau sungguh dan sangat besar Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama GOB Kampus Surabaya kita katakan amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Senang kembali dapat berjumpa dengan saudara sekalian di dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, edisi khusus Jumat Agung. Hari ini kita sama-sama memperingati satu peristiwa bersejarah dan satu peristiwa luar biasa, yakni inti kekristenan, di mana Tuhan telah turun dari sorga, menjelma menjadi manusia. Dan seperti yang pernah saya katakan, Tuhan turun menjelma menjadi manusia bukan dengan tujuan untuk tercatat di dalam majalah Forbes, menjadi pengusaha tersukses, ataupun menjadi orang yang paling terkenal dengan begitu banyak ragam job di luar sana. Bukan itu, tetapi tujuan dia menjelma menjadi manusia adalah untuk mati di atas kayu salib. Dan hari inilah kita memperingati ketika ia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Tubuhnya terpecah-pecah, darahnya yang suci kudus tercurah, sehingga hari ini kita yang percaya kepadanya, hidup di dalamnya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya atas nama pribadi bersama dengan seluruh servan Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya mengucapkan selamat memperingati peristiwa Jumat Agung. Biarlah peristiwa Jumat Agung yang hari ini, tahun ini kita peringati bersama-sama, bukan hanya sekadar peristiwa Jumat Agung tahunan biasa, tetapi kita boleh disadarkan bahwa Tuhan sudah sangat baik sehingga ia berkorban untuk saudara dan saya. Dan marilah hari ini kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Di Alkitab LAI judulnya Yesus Mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau bagikan buat setiap kita tentang tetelestai. Kata tetelestai adalah kata yang diucapkan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang baru saja kita baca bersama-sama. Dalam bahasa Indonesia diartikan sudah selesai. Di dalam bahasa Inggris dikatakan I have finished, it is finished lebih tepatnya. It is finished itu artinya semuanya sudah completed, sudah selesai. Hari ini di peristiwa Jumat Agung kita mau sama-sama belajar mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian. Ini adalah satu kalimat yang luar biasa yang keluar dari mulut seseorang yang sudah mengalami
luar biasa, darahnya keluar dari tubuhnya, sudah disiksa, sudah digantung di atas kayu salib, kemudian dia masih mengucapkan it is finished. Kata tetelestai ini adalah kata yang luar biasa, dan sesungguhnya Alkitab mencatat ada 7 perkataan keluar dari mulut Tuhan Yesus. Salah satunya adalah tetelestai. Jadi di atas kayu salib Tuhan Yesus mengucapkan hanya 7 perkataan, tidak banyak omong-omong yang lain. Ya, dia mengucapkan salah satunya adalah, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian dia mengatakan juga kepada penjahat di sebelahnya, hari ini juga kamu akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus sana. Kemudian dia mengatakan kepada Yohanes, Yohanes, ini ibumu, ibu ini anakmu. Kemudian dia juga mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, menggenapi firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-22. Kemudian juga dia mengatakan, aku haus. Dia mengatakan, sudah selesai. Dan kemudian dia mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesungguhnya kalimat aku haus itu Tuhan Yesus ucapkan karena dia harus mengucapkan 2 kalimat yang terakhir, yakni tetelestai dan Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Itu dicatat di Injil selain Injil Yohanes, saudara. Nah, kenapa harus dia mengatakan aku haus? Karena memang dia memerlukan tenaga yang sangat terakhir untuk dia mengucapkan kalimat yang penting ini, tetelestai. Salah satunya adalah tetelestai. 2 kalimat terakhir tadi itu adalah tetelestai dan Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Kemudian setelah dia mendapatkan air, ya, air dari anggur asam tersebut, ada sedikit tenaga untuk bisa mengucapkan kalimat terakhir. Dia mengucapkan kalimat yang luar biasa. Yang hari ini kita baca dan kita bahas bersama-sama adalah tetelestai. It is finished. Kata tetelestai, saudara, ini kata yang punya makna yang dalam secara grammatical, tapi juga punya makna yang dalam secara theological, secara teologis. Secara grammatical, kata tetelestai ini adalah kata dari bahasa Yunani, dari akar kata teleo. Teleo itu artinya untuk mencapai tujuan. Tetelestai itu artinya tujuannya sudah sampai, yang lalu sudah dibereskan, dan berdampak masih di masa yang akan datang. Jadi ini menggambarkan bagaimana peristiwa Tuhan Yesus ini, kayu salib ini sudah menyelesaikan tujuan, akhirnya sudah dicapai, sudah menyelesaikan semua yang perlu diselesaikan. Yang lalu, bahkan yang masa yang akan datang juga sudah selesai. Sebelum kita bahas ke makna teologisnya, dari sisi grammar saja, pada waktu itu mungkin belum semua orang begitu mengerti, karena bahasa Yunani ini sangat, saya katakan, kompleks gitu. Bahasa Yunani ini adalah bahasa di Eropa yang cukup kompleks. Kalau kita pergi ke Eropa saja, belum tentu zaman dulu ya, orang-orang yang nggak sekolah akan mengerti bahasa Latin secara utuh atau bahasa Perancis secara utuh. Kebetulan saya mengerti bahasa Portugis. Saya tinggal di Brazil, dan saya waktu tinggal di Brazil pun usia saya adalah usia sekolah, jadi saya sekolah bahasa Portugis gitu. Saya mengerti bahasa Portugis. Bahasa Portugis adalah salah satu bahasa di Eropa yang menurut saya grammarnya cukup menarik gitu. Karena apa? Karena ini ada hubungannya dengan bahasa Yunani. Bagaimana bahasa Yunani itu menggambarkan bahwa pekerjaan ini sudah done in the past, and it will be done also in the future. Saya kasih contoh salah satu bahasa di Eropa yang saya kuasai fasih, yakni Portugis. Di dalam bahasa Portugis ada kata berbicara, falar. Kalau tadi tetelestai dari kata teleo, falar, atau Spanyolnya hablar, ya kan, eu hablo. Ya, falar itu berbicara. Kalau saya berbicara, saya hablo, saya falo. Kamu berbicara, kamu fala. Ya, kalau dia berbicara, dia falas. Ya, kami berbicara, kami falamos. Itu baru present. Kalau masa lalu, ya, saya berbicara di masa lalu, saya follow. Dia berbicara di masa lalu, dia faleo. Kalau saya berbicara cukup banyak di masa lalu, saya falava. Kalau saya nanti akan berbicara di masa depan, saya falaria. Jadi saya begitu mengerti bagaimana ketika satu kata yang cukup kompleks ini diucapkan, ada satu kata maknanya begitu dalam. Saya hubungkan dengan bahasa Portugis karena saudara bisa bayangkan ketika kita pakai bahasa Yunani dan Tuhan Yesus mengatakan tetelestai dari kata teleo, mungkin ada orang prajurit Romawi yang mendengar kalimat itu dan berkata, maksudnya apa ya? Karena itu artinya sudah selesai, dan yang sudah dituntut di masa lalu sudah done sekarang, dan yang dituntut nanti di masa depan, it is done now by the holy blood of Jesus Christ, dengan karyanya di atas kayu salib. Jadi secara grammar ini maknanya dalam, dan secara teologis maknanya pun cukup dalam. Kita tahu bahwa Kristus Yesus ada di kayu salib untuk menggantikan posisi kita. Bagaimana dia menggantikan substitut posisi kita. Harusnya kita yang ada di situ, saudara, menerima murka Allah.
Karena apa? Paling tidak kita mewarisi dosa Adam dan Hawa. Belum lagi dosa nenek moyang kita, kakek nenek kita, keturunan 3, 4, 7, 8, 9, 10 di atas kita. Belum lagi dosa kita sendiri. Harusnya murka itu ditimpakan kepada kita, tetapi karena Yesus yang ambil alih, murkanya ditimpakan kepada dia. Hukuman diberikan kepada dia, bahkan Allah memalingkan wajahnya sehingga di sana keluar kalimat Eli, Eli, El itu Allah, I Ani. Ani itu saya, bahasa Ibrani. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, why? Kenapa kamu forsaken me, meninggalkan aku? Dia ambil posisi kita. Jadi itu semua yang harusnya ditumpahkan kepada manusia yang berdosa, ditumpahkan kepada Kristus Yesus yang tidak ada benih dosa sama sekali. Kemudian apa yang menjadi tuntutan ilahi sudah digenapi semua lewat peristiwa di atas kayu salib. Betapa luar biasanya. Itulah sebabnya dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Kristus Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Hari ini tinggal respon kita. Saya berdoa bagi mereka di luar sana yang belum menerima Kristus Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. This is the time. Now is the time. Sekarang waktunya. Terima dia sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika engkau merespon, kau mengalami keselamatan yang luar biasa. Jadi secara grammatical artinya pun dalam, bahwa satu kata ini ya dari bahasa Yunani, bahasa tua, induk di Eropa, artinya sesuatu yang dituntut masa lalu sudah selesai sampai kepada tujuan, sekarang sudah beres dan di masa depan pun sudah beres. Secara grammar artinya dalam. Secara teologis pun artinya bahwa semuanya tuntutan, hukuman yang harusnya dilimpahkan kepada manusia berdosa sudah diberikan kepada Kristus Yesus pada waktu itu. Hari ini saya berdoa Bapak Ibu Saudara, di momen Jumat Agung ini jangan biarkan Jumat Agung kita lalui begitu saja seperti biasa tahun-tahun demi tahun. Jangan hanya kita menjadi orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, karena papa kita Kristen, karena opa oma kita Kristen, karena kakek nenek di atas buyut kita Kristen, sehingga sudah selayaknya kita KTP-nya Kristen. No, bukan itu. Hari ini momen Jumat Agung kembali mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa Kristus Yesus sudah datang secara personal buat saudara dan saya. Pribadi, dia datang buat saudara dan saya. Hari ini respon dia. Respon dan katakan terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat sungguh-sungguh dalam hidupku. Saya mendorong kita semua di luar sana yang belum menerima Tuhan secara sungguh-sungguh, terima dia secara sungguh-sungguh. Alami pertobatan, karena kalau enggak, saudara hanya akan menjadi Kristen tanpa pertobatan. Kristen ya Kristen KTP-nya, tetapi judi jalan terus, main dukun iya, selingkuh tetap, selingkuh sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, pindah tempat tetap aja selingkuh di mana-mana. Kenapa? Karena nggak ngalamin pertobatan. Ya, cuman sekedar tahu cerita Yesus mati di kayu salib tapi nggak mengerti maknanya bahwa dia menerima hukuman yang harusnya saudara dan saya terima hukuman itu. Tapi dia tanggung buat saudara dan saya. Makanya dengan badan yang sudah hancur saudara, bahkan di dalam perjanjian lama dikatakan wajahnya sudah tidak lagi seperti anak manusia. Makanya film The Passion of the Christ itu menggambarkan yang paling dekat ya dengan cerita Alkitab. Saya tidak katakan sempurna seperti cerita Alkitab, karena kalau kita mau gambarkan sempurna, wah udah nggak ada mukanya Tuhan Yesus. Karena apa? Babak belur, hancur, dikasih mahkota duri, dicambuk, dan cambuk Romawi pada waktu itu ada durinya, begitu nancap ke badan, dagingnya tercabik keluar saudara. Darah sudah mengalir keluar, sudah tidak ada tenaga lagi mau bicara karena sudah menanggung sakit yang sangat hebat. Dari sakit yang sangat hebat saja bisa menyebabkan kematian. Belum karena yang lain-lain saudara. Darah yang habis. Jadi dia berkata, aku haus. Because I have to say something. These 2 last words are very important. 2 kalimat yang terakhir yang sangat penting. Salah satunya adalah tetelestai. It is finished. Sudah selesai. Makanya kalau engkau hanya cuma tahu aja, tapi nggak mengalami Tuhan sungguh-sungguh, saudara, betapa mengerikannya. Maka tadi saya katakan hanya menjadi orang Kristen KTP saja. Kristen tapi bohong terus, Kristen tapi suka adu domba, Kristen tapi selingkuh, Kristen tapi narkoba. Saya berdoa kita hari ini sungguh-sungguh. Tetelestai ini bukan hanya kata biasa-biasa, tapi ini kata yang punya makna yang sangat dalam. Dan saya berdoa kita boleh menghayati dan bersyukur atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebagai penutup, ada 3 hal yang perlu kita miliki, sikap ketika kita mengetahui bahwa Kristus sudah mati berkorban buat saudara dan saya dan mengatakan tetelestai. Yang pertama saudara, kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu. Jangan dipelintir ya, semua sudah dikerjakan Kristus di kayu salib. Ya, berarti saya harus mengerjakan apa? Saya harus disalib juga? Bukan. Kerjakan keselamatanmu artinya kau sudah diberikan keselamatan, kelola dengan baik,
Lakukan apa yang perlu kau lakukan memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Sederhananya begitu. Ya kan, kerjakan keselamatan itu bukan saudara bekerja mendapatkan keselamatan, bukan. Tetapi misalkan begini, saudara sudah dikasih hadiah mobil, pergunakan dengan baik, kerjakan mobil itu dengan baik. Ya dirawat, ya diganti olinya, dibayar pajaknya, dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, ya bukan buat selingkuh, tapi buat bagi-bagi berkat, buat memberi tumpangan kepada orang asing, untuk pelayanan, kerjakan itu. Jadi yang pertama, sikap kita ketika kita mengetahui bahwa kalimat tetelestai ini begitu dahsyat, baik secara grammar maupun secara teologis, bahwa Yesus sudah menanggung dosa kita dan selesai, kerjakan keselamatanmu. Artinya apa? Engkau sudah dipanggil, jadilah orang-orang yang hidup seturut panggilan itu. Hidupi sungguh-sungguh panggilan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Temukan panggilan khusus Tuhan dalam hidupmu. Temukan maknanya kenapa engkau hidup sampai hari ini. Makanya pernah ada satu kalimat, the greatest tragedy in life is not death, but life without purpose. Tragedi yang terbesar dalam hidup itu bukan kematian. Ya, orang mau umur berapapun itu pasti semua orang akan mati. Tapi tragedi yang terbesar adalah ketika engkau hidup sekian lama, kau nggak tahu tujuannya apa, panggilannya apa. Kau tidak mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kau dipanggil dengan one purpose. Find it out, temukan itu. Kerjakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, sikap kita, karena kita tahu kalimat tetelestai begitu dahsyat dan indah, luar biasa keluar dari mulut Yesus. Dia datang turun ke bumi jadi manusia, bukan supaya jadi pengusaha paling sukses, tapi supaya mati di kayu salib. Yang kedua, living a life of gratitude. Live your life of gratitude. Hidupi hidup yang mengucap syukur. Living a life of gratitude. Belajar hari ini mengucap syukur dalam segala hal. Karena yang pertama dan utama, engkau sadar bahwa hidupmu ada hari ini karena anugerah. Karena darah Yesus sudah tercurah, engkau bisa hidup. Dan yang ketiga, yang terakhir sebagai penutup, sikap yang perlu kita miliki Bapak Ibu Saudara ketika kita mengetahui betapa kata tetelestai ini sungguh dahsyat. Mari sekarang bergerak dan wartakan bahwa Dia sudah berkorban buat saudara dan saya. Jangan hanya diam saja, ini berita luar biasa. Bagikan. Jangan sampai 50, 60, 70, 80 tahun sekelilingmu gak pernah kenal Yesus. Minimal mereka mengenal Yesus lewat karakter hidupmu. Kau bukan hanya orang yang jago ngomong, tapi dari perbuatanmu orang bisa lihat ada Kristus. Di kantor on time, tidak pernah nilep, kemudian perkataannya membangun, orang bisa lihat Yesus. Ya, wartakan. Yang kedua, kalau memang waktunya tiba, by mouth, verbally, dengan mulut, ucapkan tentang Kristus, ceritakan tentang Yesus. Wartakan kepada banyak orang, this is the time. Selagi masih pintu terbuka, artinya dalam artian saudara ada waktunya, pintu tertutup sudah selesai. Kita sekarang hidup di masa kasih karunia, yang artinya adalah masa di mana dibuka selebar-lebarnya buat semua orang percaya kepada Tuhan, menerima keselamatan. Kita bukan keturunan Yahudi secara darah, saudara. But by the grace of God, kita menerima anugerah luar biasa keselamatan. Jadi 3 hal itu hari ini, momen Jumat Agung, saya berdoa supaya kita semua boleh sungguh-sungguh menyadari betapa pengorbanan Tuhan itu luar biasa, saudara. Luar biasa buat saudara dan saya. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah pengorbanan yang terindah. Saya berdoa buat setiap kita maju terus di dalam Tuhan. Dan biarlah peristiwa Jumat Agung hari ini yang kita peringati bukan hanya peristiwa Jumat Agung tahunan biasa, tapi mengubahkan hidup kita hari demi hari boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita akan beribadah disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, memperingati peristiwa karya salib-Mu yang indah, bersejarah, ajaib, dahsyat, berkuasa, agung dan mulia. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu ada pengampunan, karena salib-Mu ada penebusan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saudara kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan.
1 Korintus 11 ayat yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, di tangan kanan kita ada roti yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah tertikam, tertombak di atas kayu salib, terpecah di atas kayu salib, menyembuhkan saudara dan saya. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Oleh karena itu hari ini makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Silakan mengangkat cawan anggur dengan tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, di tangan kanan kita ada cawan anggur yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah tercurah, tertumpah di atas kayu salib 2000 tahun lalu, menebus hidup saudara dan saya, mengampuni dosa saudara dan saya, memeteraikan saudara dan saya sebagai warga sorga. Bukankah cawan di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Oleh karena itu hari ini minumlah, terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Saudara yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, sejenak tundukkan kepalamu, tutup matamu, naikkan ucapan syukurmu secara pribadi di hadapan Tuhan. Berterima kasih untuk karya pengorbanannya. Di atas kayu salib ia sudah mengatakan, tetelestai, it is finished, sudah selesai. Terima kasih Tuhan untuk karya salibmu. Di atas kayu salib kau mengatakan tetelestai, it is finished, sudah selesai. Kami sungguh-sungguh bersyukur untuk pengorbananmu yang ajaib. Karena salibmu ada pengampunan, ada penebusan buat setiap kami yang percaya, dan kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang mendengar dan menonton program ini. Dimanapun mereka berada, dengan kesungguhan hati mereka datang beribadah kepada Tuhan secara online. Kau memberkati mereka, tangan-tangan mereka diberkati, apa yang menjadi pekerjaan, karir, usaha, bisnis, profesi, rumah tangga, pelayanan, masa depan mereka diberkati. Mereka juga yang ada di belakang layar yang telah mempersiapkan program ini, Engkau memberkati mereka. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia diberkati. Penduduknya dari Sabang sampai Merauke diberkati. Pemimpinnya dari yang tertinggi, Presiden Joko Widodo dengan jajarannya ke bawah, para menteri, kabinet, kemudian juga Panglima TNI dan Kapolri diberkati. Seluruh wali kota, bupati, dan gubernur, bahkan memberkati daerah kota di mana kami tinggal. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat dan gereja Tuhan dimanapun berada. Secara khusus gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, kami doa boleh segera beribadah kembali secara offline tatap muka. Dalam waktu dekat Tuhan boleh berkati berjalan dengan lancar. Bahkan jemaat Tuhan diberkati, programnya ke depan semuanya diberkati seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami memperingati peristiwa Jumat Agung. Kami bersyukur oleh karenanya, terpujilah namamu kekal selamanya. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami, khusus Jumat Agung hari ini, kami semua mau terima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.